Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Canjeno dari kelas KSAP 20A. Saya di sini akan membuat sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas akhir semester 4 mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Tati Sumarti Bisri SIKOM MM. Di dalam video presentasi ini, saya akan mempresentasikan sebuah alat musik tradisional, yaitu alat musik gamelan. Gamelan adalah bentuk ansambel musik yang merujuk pada kesatuan instrumen alat musik yang dibunyikan secara bersama-sama. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa. Gamel yang berarti menambuh atau memukul, yang kemudian diikuti akhiran sehingga bermakna kata benda. Menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan diciptakan pertama kali oleh Dewan Sang Hyang Era Saka, sang penguasa tanah Jawa. Pertama kali alat musik gamelan diciptakan adalah gong yang digunakan untuk memanggil para dewa pada saat itu. Saking populernya, alat musik ini berkembang pesat di zaman Majapahit, bahkan sampai menyebar di luar Jawa seperti Bali dan Sunda. Nah, sekarang ada sejarah dari gamelan. Bisa kita lihat di sini sejarah gamelan. Yakni gamelan memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan pada abad ke-8 sampai abad ke-11. Kemunculan gamelan berkembang dari kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa. Hal tersebut tampak pada monumen Candi Borobudur yang terdapat gambar relief ansambel gamelan di zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-6 sampai 13 Masehi. Perkembangan gamelan kemudian berlanjut setelah masuknya Islam ke Nusantara yang menggunakan cara kesenian dan menyebarkan agamanya. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo dan menjadi tokoh penyebar agama Islam paling terkenal pada saat itu. Nah, di sini terdapat contoh alat musik gamelan. Yang pertama itu ada kendang atau gendang. Nah, kendang adalah salah satu instrumen gamelan Jawa yang dapat mengatur irama musik gamelan tersebut. Cara memainkan alat musik kendang adalah memukul dengan telapak tangan bagian pinggir kendang yang terbuat dari kulit hewan. Yang kedua, di sini ada saron. Saron atau biasa dikenal dengan ricik atau salah satu instrumen gamelan yang masuk dari golongan balungan atau alat musik jenis bilihan atau wilahan dari logam. Saron memiliki 6 atau 7 atau 1 oktav bilangan logam yang ditumpangkan di atas bingkai kayu yang berfungsi sebagai resonator. Biasanya ada 4 saron dalam gamelan dengan jenis laras pelog dan selendro. Cara memainkan alat musik saron adalah memukul bahan logam menggunakan buah tangan kanan dan menahan bilahan yang dipukul sebelumnya menggunakan tangan kiri agar menghilangkan suara dengungan yang tersisa. Cara ini biasanya disebut dengan teknik memahat atau memencet. Yang ketiga, bisa kita lihat di sini ada demung. Biasanya ada 2 demung jenis pelog dan selendro dalam gamelan. Alat musik ini menghasilkan nada oktav paling rendah dari golongan alat musik balungan lainnya. Meskipun ukuran fisiknya yang besar, cara bermain demung serupa dengan saron. Hanya tabu demung memiliki ukuran yang lebih besar dan berat daripada saron. Keempat, bisa kita lihat di sini ada bonang. Bonang adalah instrumen gamelan berbentuk ceret atau pot yang diletakkan di atas string atau tali dalam bingkai kayu atau racak. Bonang ini termasuk dalam keluaran pencon yang merupakan alat musik dari logam dan berbentuk cekungan di bawahnya dengan poros cembung untuk dipukul. Bonang dalam set gamelan memiliki beberapa jenis, yakni bonang penerus, bonang barung, dan bonang panepung. Cara bermain bonang adalah memukul bagian cekungan atau penutup dengan tongkat pemukul khusus. Yang kelima ada kenong. Nah, kenong memiliki bentuk fisik yang gemuk dari alat pencon lainnya. Kenong kemudian diletakkan pada pengkon dari kayu yang beralas tali agar tidak menghambat getaran kenong saat ditabuh. Alat musik ini menghasilkan suara yang rendah namun tetap nyaring dengan timbre yang khas. Cara memainkan kenong serupa dengan memainkan bonang, dengan memukul menggunakan tongkat khusus di bagian cekungan atau benjolan kenong. Di sini kita lihat yang keenam ada gong. Nah, gong juga memiliki bentuk cembung di bagian atas dengan ukuran yang lebih besar dan posisinya digantung. Gong menyerupai bentuk piring besar.
Gong terbuat dari lebaran logam seperti perunggu dan tembaga untuk menghasilkan suara yang khas. Cara memainkan alat musik ini dipukul bagian kecebungnya menggunakan tongkat khusus. Yang ketujuh, bisa kita lihat di sini ada kempul. Nah, kempul ini adalah instrumen gamelan yang ditabuh yang hampir serupa dengan gong, tetapi memiliki ukuran yang kecil. Cara bermainnya pun sama dengan gong, yakni dipukul dengan tongkat khusus. Namun kempul bisa dimainkan dengan nada seperti musik balungan dan bisa juga mendahului nada balungan. Dan yang selanjutnya yang kedelapan di sini ada gambang. Nah, gambang ini sekilas mirip dengan saron atau demung. Namun bila alat musik ini terbuat dari kayu atau bambu untuk menghasilkan suara yang khas dan unik. Ada 18 bilah nada pada gambang yang terletak di atas sebuah rak konektor berbentuk perahu. Bilah-bilah tersebut tersusun dari bentuk bilah terkecil sampai yang paling panjang. Cara memainkan alat musik gambang adalah memukul tiap bilangan menggunakan pemukul khusus yang disebut dengan tabuh. Yang kesembilan, di sini ada selentem. Alat musik ini menghasilkan dengungan nada yang rendah atau menggema mengikuti nada instrumen alat musik balungan lainnya. Dalam satu set gamelan, biasanya ada selentem versi selendro dengan rentang nada C, D, E, G, A, dan C, dan pelog dengan rentan nada C hingga B. Yang ke-10 di sini ada gender. Nah, gender ini adalah instrumen gamelan Jawa dan Bali dari bahan logam yang dipukul setiap bilahnya. Ada 10 sampai 14 bilah pada alat musik gender yang terbuat dari kuningan yang kemudian digantung pada berkas di atas resontor, bambu atau seng. Cara memainkan alat musik ini adalah memukul tiap bilahnya dengan pemukul khusus, yakni tabuh kayu atau bali atau berlapis kain atau Jawa. Bisa kita lihat di sini yang ke-11 ada siter. Siter ini adalah salah satu instrumen gamelan yang memainkannya dengan cara dipetik seperti alat musik guzeng asal Cina atau sitar asal India. Alat musik siter ini memiliki dua sisi dengan nada yang berbeda, yakni sisi pelog dan selendro. Siter ini dianggap sebagai alat musik yang mengadopsi alat musik India karena hampir sama dengan siter yang merupakan alat musik tradisional India. Dan juga di sini yang ke-12 ada lebam. Nah, lebam ini adalah instrumen gamelan yang penting untuk mengelaborasi dan menghiasi melodi dasar. Cara memainkannya tidak harus sesuai dengan instrumen alat musik lainnya, alias bisa dikreasi secara bebas. Bisa kita lihat di sini yang ke-13 ada suling. Nah, suling adalah salah satu instrumen gamelan yang cara memainkannya dengan ditiup dan terbuat dari bambu. Suara yang lembut memberikan ciri khas pada kepaduan musik gamelan dan alat musik suling ini berasal dari Jawa Barat atau Sunda. Nah, di sini juga yang ke-14 ada kemanak. Nah, kemanak ini memiliki bentuk yang hampir sama seperti pisang atau sendok yang memiliki tangkai di bagian ujungnya. Badan alat musik kemenak berlubang memanjang yang biasanya terbuat dari logam besi atau perunggu. Kemenak ini menghasilkan suara yang pelan untuk dipadukan dengan lagu bertempo lambat. Cara memainkan alat musik ini adalah dipukul dan dipadukan sesuai instrumen alat musik tradisional lainnya. Jika bagian badannya ditiup, maka kemenak akan menghasilkan nada yang khas. Nah, yang terakhir yang ke-15 di sini ada alat musik gendrum. Gendrum ini adalah instrumen gamelan yang masuk dalam alat musik hibrida seperti kendang dan drum yang merupakan rancangan dari Siswo Harsono tahun 1992. Cara memainkan alat musik ini adalah memukulnya dengan telapak tangan yang dimainkan oleh seseorang gedrum. Nah, dan di sini ada jenis-jenis gamelan. Yang pertama ada gamelan gede. Yang kedua, ada gamelan wayang. Yang ketiga, ada gamelan pakul matan. Yang keempat, ada gamelan sekaten. Yang kelima, ada gamelan gadon. Yang keenam, ada gamelan cokekan. Yang ketujuh, ada gamelan senggani atau sengganen.
Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya mengenai alat musik gamelan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Dalam pengucapan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.